Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimun Nurul Irsyad dengan NIM 60200123005, yang dimana saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pemrosesan bahasa alami dengan judul deteksi spam. Nah, langsung saja. Pengenalan deteksi spam. Pengenalan deteksi spam adalah salah satu aplikasi klasik dari Natural Language Processing atau disingkat dengan NLP dan klasifikasi teks. Tujuannya adalah untuk membuat model yang bisa secara otomatis mengidentifikasi apakah sebuah pesan seperti email, SMS, komentar itu termasuk kategori spam atau bukan spam, yang sering disebut dengan HAM. Nah, jadi pada tugas kali ini, deteksi spam yang saya gunakan yaitu SMS Spam Collection Dataset dari UC. Ini adalah dataset yang sangat umum digunakan untuk pemula, berisi ribuan SMS dalam bahasa Inggris yang sudah dilabeli. Enroll Spam Dataset adalah kumpulan email yang jauh lebih besar dan kompleks, cocok untuk model yang lebih canggih. Nah, pada gambar di sini ada sebuah dataset yang sudah saya ambil dari Kaggle. Nah, dataset tersebut sudah dimuat dan total data itu ada 5.572. Nah, ini adalah contoh 5 data pertamanya yang sudah dilabeli. Nah, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Slide tentang pra-pemrosesan teks. Nah, jadi dalam sebuah dataset itu kita harus melakukan yang namanya pra-pemrosesan teks atau text pre-processing. Yang dimana adapun tahap-tahapnya itu yang pertama case folding atau mengubah semua huruf kecil, semua huruf menjadi huruf kecil atau lowercase. Tujuannya agar seperti kata promo yang huruf kapital dan promo yang huruf kecil itu dianggap adalah kata yang sama. Selanjutnya ada punctuation removal atau menghapus semua tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya. Karena tanda seperti itu biasa tidak dianggap penting untuk pengklasifikasi pada spam. Selanjutnya ada stop word removal, yang tujuannya itu untuk menghapus kata-kata umum yang sering muncul tapi tidak memiliki kata signifikan yang sering disebut stop word, atau dalam bahasa Inggris itu seperti kata yang, di, adalah, dan itu dan lainnya. Dalam bahasa Inggris itu seperti the, is, dan in. Nah, adapun tokenisasi yaitu memecah kalimat menjadi potongan-potongan kata individual yang disebut token. Contohnya itu diskon besar, beli sekarang, menjadi diskon besar, beli sekarang. Dia itu kayak terpecah-pecah. Nah, atau terpotong-potong katanya menjadi individual. Terus selanjutnya ada stemming atau lemmatization. Dia itu untuk mengubah kata menjadi bentuk dasarnya. Atau stemming itu proses pemotongan imbuhan dari kata agak kasar atau agak kasar gitu. Terus contohnya itu memainkan menjadi main atau berlari menjadi lari. Terus ada lemmatization. Itu dia proses bahasa lebih canggih untuk menemukan bentuk kata dasar atau lemma. Nah, ada pun contoh yang sudah saya lakukan pada kode saya itu, sini kita mulai pra-pemrosesan, itu pemrosesan selesai, yang dimana ini adalah contoh teks aslinya
atau sebelum melakukan pemrosesan teks. Nah, ini adalah tampilan, di bawahnya ini adalah tampilan teks yang bersih atau sudah melakukan teks pre-processing. Nah, ini dia. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang representasi teks atau ekstraksi fitur, yang dimana poin pertama itu ada back of word atau disingkat BOW adalah metode paling sederhana. Setiap teks direpresentasikan sebagai vektor berdasarkan frekuensi kemunculan setiap kata dari kamus. Urutan kata diabaikan, seolah-olah semua kata dimasukkan ke dalam satu kantong begitu. Poin yang kedua adalah TV atau TV IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency, adalah metode yang lebih canggih dari BOW atau back of word tadi, yang dimana ini memberikan bobot pada setiap kata, bukan hanya frekuensinya. Kata yang sering muncul di satu dokumen tapi jarang muncul di dokumen yang lain akan mendapat bobot lebih tinggi atau dianggap itu lebih penting. Nah, ini adalah hasil dari kode yang saya lakukan tadi, yang dimana data itu akan dilatih dulu dan menghasilkan beberapa sampel. Terus datanya akan diuji. Nah, ini adalah bentuk shape matrix dari ekstraksi fitur TF dan IDF yang telah selesai pada saat dilatih dan diujinya. Selanjutnya pada slide berikutnya. Slide selanjutnya itu algoritma statistik, machine learning, dan deep learning. Yang dimana algoritma statistik itu algoritma yang sangat populer untuk klasifikasi teks. Cara kerjanya itu berdasarkan probabilitas atau teorema Bayes yang akan menghitung probabilitas sebuah pesan adalah spam yang berdasarkan kata-kata yang ada di dalamnya. Disebut naive karena mengasumsikan setiap kata independen atau tidak saling berhubungan, padahal dalam kenyataannya tidak begitu. Terus ada algoritma machine learning, yaitu support vector machine learning atau SVM, yang dimana bekerja dengan mencari garis atau hyperplane terbaik yang bisa memisahkan antara dua kelas, yaitu spam dan ham, dalam ruangan fitur. Logistic regression, meskipun namanya regresi, algoritma ini digunakan untuk klasifikasi. Ia mendeteksi probabilitas sebuah input yang masuk ke dalam kategori tertentu. Nah, selanjutnya ada algoritma deep learning, yaitu kemampuan belajar fitur secara otomatis dari data mentah setelah pre-processing dasar. Kita juga dapat membuat TF dan IDF secara manual. Recurrent Neural Network atau RNN, dan LSTM atau Long Short Term Memory. Jaringan ini dirancang khusus untuk memproses data sequential seperti teks. Nah, ini adalah ringkasan perbandingan model dari algoritma statistik atau naive Bayes, machine learning, dan deep learning. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu contoh penggunaannya. Jadi, deteksi spam digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai filter spam di email atau di aplikasi SMS atau pesan, seperti pada contoh yang tadi. Selanjutnya, filter komentar dan filter ulasan produk. Nah, pada gambar di samping ini adalah uji coba model pada pesan baru.
atau pesan spam. Nah, yang dimana pesan yang diterima itu selamat datang di pembelajaran pemrosesan bahasa alami, yang dimana prediksi model ML-nya itu bukan spam, dan juga prediksi DL-nya atau deep learning itu bukan juga spam. Nah, di sini ada probabilitas untuk spamnya. Dan selanjutnya yang kedua itu contoh yang kedua itu pesan yang diterima, seperti ini kayak pesan di SMS atau pesan di email. Yang penting, Anda telah memenangkan hadiah sebanyak 1 miliar. Klik link https begitu untuk klaim sekarang. Nah, jadi model ML itu bukan spam, dan juga prediksi model deep learning-nya juga itu bukan spam. Nah, selanjutnya pada slide berikutnya. Nah, slide selanjutnya di sini Anda gambar kode Python yang saya gunakan pada Kaggle. Nah, ini adalah kode untuk mengambil dataset. Jadi, saya ambil itu dataset dari Kaggle yang tentang spam, deteksi spam dari UC. Nah, ini adalah kode-kodenya semua. Nah, ini adalah semacam link dari Kaggle sendiri yang langsung disalin. Nah, di sini Anda kode untuk melakukan pra-pemrosesan. Jadi di sini itu dilakukanlah semacam lower casing dan juga hapus tanda baca, terus tokenisasi dan menghapus stop word dan melakukan stemming. Nah, jadi di sini semua kita lakukan metode atau tahap-tahap dari pra-pemrosesan teks. Nah, di sini juga saya memiliki kode tentang melakukan ekstrak fitur. Nah, jadi di sini saya melakukan ekstrak fitur seperti yang untuk melatih teks, data yang datanya itu dilatih dan diuji. Nah, di sini juga ada proses TF, IDF. Nah, selanjutnya, ini adalah kode menggunakan algoritma statistik, machine learning, dan deep learning. Nah, jadi di sini untuk semua, nah ini adalah contoh penggunaannya. Nah, jadi untuk semua hasil dari kode ini sudah saya cantumkan pada slide sebelumnya yang berdasarkan juga dengan judulnya. Jadi di situ juga ada saya tampilkan hasil dari kode-kode ini. Nah, oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.